September 1915. Pada masa saat itu, Inggris telah memprediksikan akan mengakhiri Perang Dunia Pertama di akhir tahun sebelum malam Natal tiba. Namun hingga saat itu, Inggris ternyata masih kesulitan dalam menghadapi pasukan Jerman di Flandres, di mana di tempat itu banyak dari pasukan Inggris yang jatuh berguguran saat menghadapi pasukan tersebut. Akibat dari peristiwa itu, banyak dari warga Inggris terpaksa harus berkontribusi bagi negaranya. Dan sedangkan bagi mereka yang menolak untuk ikut dalam perang tersebut, maka mereka akan diberikan tanda White Feather, yang mana simbol tersebut dimaknakan dengan arti pengecut atau pengkhianat yang mengakibatkan mereka nantinya akan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan di negaranya. Karena hal itulah banyak dari warga Britania, terutama kaum pria yang sangat ambisius dalam mendaftarkan diri mereka untuk menjadi bagian anggota militer di negara tersebut. Singkat cerita, di salah satu rombongan para pendaftar di sana, kita diperkenalkan dengan pria bernama William Hackett. Saat itu ia sangat ingin sekali mengabdi kepada negaranya, namun sayangnya saat penyeleksian, dirinya jatuh dalam tes kesehatan, di mana dirinya didiagnosa oleh dokter kalau saat itu ia sedang mengalami gangguan pernapasan, serta detak jantung yang ia miliki berdetak tidak beraturan. Dan karena hal itulah William dinyatakan tidak lolos dalam penyeleksian tersebut, walaupun William sendiri ingin sekali berkontribusi bagi negaranya agar keluarganya dapat hidup berkecukupan di masa mendatang. Berlanjut pada tahun 1916 di Somme, yang saat itu telah menjadi medan pertempuran. Terlihat di sana pasukan Inggris sangat kesulitan dalam menaklukkan bunker pertahanan Jerman yang berada di tempat itu. Serta mereka juga sangat kesulitan menghalau serangan brutal yang diarahkan ke pasukan Inggris di medan tersebut. Lalu berita itu pun sampai ke telinga para perwira Inggris yang saat itu sedang melakukan rapat untuk membahas tentang langkah berikutnya yang perlu mereka jalankan demi memenangkan perang tersebut. Di mana diketahui dalam pertempuran Somme, pihak Inggris mengalami kerugian sebanyak 40.000 pasukan. Dan hal itu membuat pasukan Inggris yang tersisa dalam pertempuran itu mengalami demoralisasi yang berat. Lalu ada salah satu perwira Inggris mengusulkan kepada Field Marshal Lord Haig agar mereka segera mengubah pola serangan mereka yang dianggap sangat krusial bagi pasukannya jika terus-menerus menerapkan pola serangan tersebut. Dan perwira itu bernama Hellfire Jack. Namun Field Marshal Haig saat itu masih bersikeras agar mereka terus menerapkan serangan frontal yang diarahkan ke bunker pertahanan Jerman. Walaupun rencana itu sendiri telah ia ketahui akan mengakibatkan korban dari pihak Inggris meningkat dari sebelumnya. Dan beberapa perwira saat itu banyak yang kurang setuju dengan keputusan yang diambil oleh Field Marshal Haig, di mana mereka mengetahui kalau bunker pertahanan Jerman di Somme sangatlah kuat, yang mana diketahui bunker tersebut ditempatkan sedalam 10 meter, serta didukung dengan persenjataan berat di setiap sisinya. Yang mana hal itu sangatlah mustahil dapat ditembus dengan menerapkan serangan frontal, walaupun mereka sudah didukung dengan serangan mortir. Lalu Jenderal Jack memberikan gagasan kepada semua para perwira di tempat itu agar mereka menerapkan serangan bawah tanah yang saat itu tidak akan terlintas di benak pasukan Jerman. Di mana Jenderal Jack berpikir akan merekrut beberapa pekerja tambang untuk membuat sebuah terowongan bawah tanah yang langsung menuju ke bunker pertahanan Jerman. Namun gagasan yang diucapkan oleh Jenderal Jack saat itu banyak juga yang kurang setuju untuk menerapkannya. Dikarenakan alasan mereka harus menterlibatkan kembali pekerja sipil dalam operasi militer yang notabene tidak memiliki basis pertempuran. Dengan kepercayaan diri Jenderal Jack, ia pun memberanikan diri mempertaruhkan jabatan dan kehormatannya dengan mengatakan kalau rencana yang ia ucapkan akan tetap berhasil. Mendengar ucapan dari Jenderal Jack, Field Marshal Haig pun menyetujui usulan darinya, dan ia pun memberikan waktu sekitar 2 bulan lebih kepada Jenderal Jack untuk membuktikan apa yang ia percayai, hingga membuatnya berani mempertaruhkan kehormatannya. Singkat cerita, Jenderal Jack pun pergi menuju perusahaan Mertonville untuk mencari beberapa pekerja terowongan yang memiliki jam terbang yang tinggi. Dan di tempat itu, dirinya hanya menemukan sekitar 5 orang saja yang siap menerima misi rahasia tersebut, yang mana di kelima orang tersebut terdapat seseorang yang bernama William, yang saat itu sempat ingin mendaftarkan dirinya menjadi bagian anggota militer. Walaupun sedikit, Jenderal Jack pun menerima dan mengatakan sejujurnya kepada mereka kalau sebenarnya Inggris telah mengalami kekalahan telak saat melawan Jerman di pertempuran, yang mana hal itu sangatlah berbeda dengan apa yang diberitakan di koran publik. Ia pun juga menjelaskan secara detail tentang apa yang mereka harus perbuat selama mereka menjalankan misi tersebut. We're going to tunnel under no man's land, blow the enemy to kingdom come.
Our initial target is this forward bunker here. What's ground made from? Clay. How long we got, sir? And then the platoon has another 3 to get the job done in France. No. Setelah mereka paham dengan rencana rahasia itu, mereka pun harus bersiap-siap untuk menyiapkan diri mereka sebelum diri mereka dikirim ke medan pertempuran. Dan saat itu kita diperlihatkan William yang ingin berpamitan dengan keluarganya, di mana istri dan anaknya sempat tidak mengizinkan William untuk pergi berperang. Karena mereka takut jika William akan gugur seperti salah satu anggota keluarganya bernama David yang telah gugur di medan pertempuran sebelumnya. Namun William mengatakan dirinya tidak akan ditempatkan di garis depan, melainkan akan ditempatkan di area khusus yang jauh lebih aman dari rentetan peluru. Singkat cerita, mereka berlima pun telah sampai di area pertempuran, dan sesampainya di sana mereka pun dibawa oleh petugas setempat untuk menuju tempat yang dikhususkan bagi mereka untuk bertugas. Dan di tempat itu, Jenderal Jack memilih William untuk memimpin kelompok penggali tersebut dikarenakan William merupakan orang yang paling berpengalaman di anggotanya dan keputusan itu pun disetujui oleh semua rekannya. Lalu di tempat itu, Jenderal Jack juga memperlihatkan ke William target pertama yang mereka harus ledakan di mana jarak tersebut sejauh 320 meter. Yang mana jika berhasil, pasukan Inggris dapat maju dengan mudah untuk merebut pertahanan Jerman di seberang sana. Mereka pun bersiap melakukan tugas tersebut dengan menggali terowongan menuju lokasi yang sudah ditentukan, dengan mengandalkan peralatan yang seadanya. Selama mereka menjalankan tugas tersebut, mereka seringkali mendapati sebuah kendala, mulai dari robohnya terowongan, hingga cibiran dari pasukan utama yang selalu memandang rendah tugas mereka. Yeah, Woodsy, can you smell something? Oh, bloody sewers. Namun mereka tetap pantang menyerah menghadapi kendala tersebut, hingga akhirnya mereka pun berhasil mencapai lokasi yang pas untuk diledakkan. Semua pasukan Inggris di sana pun melihat hasil kerja keras mereka, yang saat itu telah berhasil meledakkan bunker pertahanan strategis Jerman di medan tersebut. Dan akibat peristiwa barusan, hal itu pun menjadi titik bangkitnya semangat juang pasukan Britania. Cibiran yang dulunya diberikan oleh pasukan utama kepada kelompok William seketika berubah menjadi rasa hormat atas jasa mereka dalam kemenangan pertama pasukan Britania di pertempuran Somme. Ditambah dengan momen di mana William yang berhasil menyelamatkan salah satu pasukan garis depan yang terjebak di kawat berduri milik Jerman, dan saat itu William berhasil membawanya selamat dari pertempuran tersebut. Dikarenakan tugas mereka dianggap oleh Jenderal Jack telah selesai, maka mereka pun diperbolehkan pulang untuk meninggalkan medan tersebut. Karena Jenderal Jack sendiri telah berhasil membuktikan kepada Field Marshal Haig kalau pasukan Britania perlu mengadaptasi strategi tersebut untuk memenangkan pertempuran di Somme. Serta di tempat itu juga, Jenderal Jack mengatakan akan mendatangkan beberapa pekerja tambang lagi untuk melanjutkan misi penyerangan mereka ke arah Bukit Messines. William dan teman-temannya pun pergi meninggalkan medan pertempuran tersebut untuk menuju sebuah rel kereta yang nantinya akan menjadi lokasi penjemputan mereka yang akan menuju kembali ke kampung halamannya. Namun setelah menunggu hingga 3 jam lamanya di tempat itu, mereka tidak melihat satupun kereta yang melintas di rel tersebut. Dan pada akhirnya William dan teman-temannya memutuskan untuk kembali ke medan pertempuran, yang mana sebagian dari mereka sendiri masih beranggapan kalau misi mereka belumlah selesai. Namun setelah mereka kembali untuk menggali sebuah terowongan lagi, saat itu bahaya yang menghampiri mereka semakin bertambah. Di mana setelah keberhasilan pasukan Britania dalam peledakan tersebut, ternyata pihak Jerman juga telah menerapkan strategi yang serupa. Yang mana hal itu akan membuat kedua belah pihak bertemu di sebuah terowongan, yang mana hal tersebut akan menimbulkan pertempuran bawah tanah. Korban yang terjadi akibat dari pertemuan itu pun tidak bisa dianggap sedikit. Dan karena hal itulah Jenderal Jack kembali memerintahkan untuk menambah kedalaman penggalian mereka hingga 30 meter. Yang mana hal itu akan membuat mereka tepat berada di bawah permukaan laut, yang pastinya akan membuat komposisi tanah di sana jauh lebih berbeda dengan yang biasanya. Lalu untuk berjaga-jaga dengan hal-hal yang tidak terduga seperti gas beracun nantinya, Jenderal Jack memberikan mereka 1 ekor burung kenari untuk menjadi pemberitahu kalau ada sebuah gas beracun yang terlepas di dalam terowongan. Dan benar saja, saat mereka menggali terowongan itu, tiba-tiba mereka menemukan sebuah gas beracun yang terlepas di dalam sana. Namun untungnya saat itu mereka berhasil mengetahuinya terlebih dahulu berkat adanya tanda dari burung kenari yang mereka bawa.
Singkat cerita, saat itu kita diperlihatkan kalau mereka sedang berkumpul di sebuah lapangan yang hijau, di mana mereka sedang melepaskan rasa jenuh mereka selama menjalankan tugas dengan bermain kriket bersama Jenderal Jack. Namun di sesi permainan tersebut, salah satu rekan William yang bernama Charlie saat itu telah mendapatkan sebuah surat dari kekasihnya. Dan setelah melihat surat itu, dirinya secara diam-diam meninggalkan William dan rekan lainnya dari tempat itu. Charlie yang berjalan dengan tatapan yang kosong, ia pun berjalan begitu cepat meninggalkan mereka, yang mana hal itu membuat George saudaranya mengetahui kalau Charlie saat itu sedang menghadapi masalah yang serius. Namun sayangnya Charlie ternyata pergi terlalu jauh dari zona aman dan hal itu membuat dirinya tertembak oleh selongsor peluru dari pihak Jerman. Di sana George merasa sedih dikarenakan dirinya tidak dapat lebih awal menyadari kalau saudaranya sedang menghadapi masalah. Ia pun hanya bisa melihat dari kejauhan dan diketahui juga isi dari surat itu di mana mengatakan kalau saat itu kekasihnya telah berselingkuh dan menikah dengan pria lain, yang mana Charlie sendiri saat itu telah berjanji akan menikahinya sepulang dari tugasnya nanti. Dan berita tentang kepergiannya pun diberitahukan langsung kepada anggota keluarganya yang berada di rumah. Beberapa hari pun telah mereka lewati, hingga akhirnya mereka sampai di hari terakhir yang akan menentukan siapa yang akan menang di dalam pertempuran terakhir di Somme. Sebelum William dan rekannya kembali masuk ke dalam terowongan, Jenderal Jack saat itu sangat berterima kasih kepada mereka semua karena mereka sudah sangat berkontribusi dalam pertempuran tersebut. 3 jam sebelum serangan terakhir terjadi, di mana pada saat itu William dan rekannya sedang mengumpulkan sekantung peledak yang ditempatkan di dalam terowongan. Namun mereka menyadari kalau pasukan Jerman sedang mendekat ke arah mereka, dan saat itu mereka pun bertemu dan baku hantam pun terjadi. Dalam baku hantam yang terjadi, kelompok William saat itu sempat berada di kondisi kritis. Namun untungnya mereka berhasil mengatasinya dan mengalahkan pasukan Jerman di tempat itu. Lalu mereka pun kembali meneruskan misi tersebut, dan di tempat itu mereka juga menyuruh George untuk mengamankan area belakang dari kemunculan pasukan Jerman yang datang. 1 jam sebelum serangan terakhir terjadi. Saat itu William menyuruh Harold dan Shorty untuk menarik kabel detonator keluar dari terowongan tersebut. Sedangkan William sendiri akan memastikan koneksi kabel ke peledak terhubung dengan sempurna. Lalu William juga menitipkan sebuah miniatur prajurit Inggris kepada George agar ia memberikannya kepada anaknya jika hal yang tidak diinginkan terjadi pada William saat dirinya masih berada di dalam terowongan itu. Dikarenakan William sudah memerintahkan ke mereka jika dirinya tidak kunjung keluar dari terowongan itu, mereka tidak perlu memikirkan dirinya yang berada di dalam, tetapi mereka harus menyelesaikan tugas tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah Harold dan Shorty telah berhasil keluar dari terowongan itu, di sana mereka pun langsung mengkonekkan kabel itu ke sebuah tuas peledak. Dan di atas sana kita diperlihatkan kalau pasukan Inggris telah bersiap dalam pertempuran terakhir di medan tersebut, sedangkan di menit-menit terakhir William yang masih berada di dalam sana sedang kesusahan menghadapi pasukan Jerman yang datang kepadanya. Dan hingga waktunya, Harold dan Shorty pun melakukan apa yang diperintahkan oleh William. Dan ledakan tersebut pun menandakan keberhasilan pasukan Inggris dalam kemenangan di pertempuran itu. Dan yang tersisa dari kelompok William hanyalah Harold, Shorty, dan George. Mereka bertiga pun kembali dengan selamat ke kampung halaman mereka. Sedangkan Jenderal Jack saat itu terlihat sedang mendatangi keluarga William untuk memberikan sebuah medal kehormatan yang diberikan langsung untuk anggota keluarganya, dikarenakan William sendiri telah berjasa dalam memenangkan pertempuran tersebut. Dan film pun selesai. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.
getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could build a time machine, 'cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine, I'd come and get you. I can't forget you. I miss you, I miss you, I